ومشايخهم وتلامذتهم وأثنى عنهم وأوصلهم وفرهم ومنتسبين إليهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحيها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qal mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi'lumihi wa bi'lumina wa bi'lumi sayyidi salihin fit dharaini amin ya rabbal alamin. Syurutul ma'qudi alaih. Sekarang kita membahas tentang syaratnya ma'qud alaih. Ma'qud alaih ada dua, tsaman dan muthman. Ini berangkat dari rukunnya B. Rukunnya B ada 3 ya. Kalau dengan ijmal, kalau dengan tafsil ada 6. Yang pertama akiden, bae dan mustari. Kedua ma'qud alaih, tsaman dan musman. Ketiga sighah, ijab dan qabul. Syaratnya akiden sudah kita bahas ada 4. Yang 2 syaratnya bae dan mustari. Yang nomor 3, 4 khusus syaratnya mustari. Sekarang ke syarat ma'qud alaih. Syaratnya saman dan musman sama. Syurutul ma'qudi alaihi khamsatun, baik saman atau musman, baik uang atau barang, atau sama-sama barang, atau sama-sama uang. Bisa jual beli sama-sama uang. Kayak kita beli dolar, ya. Kita perlu umroh misalnya, perlu beli uang real. Beli uang dibayar dengan uang. Nah, jual beli itu bisa jual beli uang dengan uang. Bisa uang dengan barang, ya seperti yang sering kita lakukan. Ya, beli barang dengan uang. Bisa juga beli barang dengan barang. Itu semuanya barter istilahnya ya. Beli barang dengan barang. Rumah tak tukar dengan sawah, atau sawah tak tukar dengan rumah. Ini juga jadi syaratnya ma'qud alaih baik berupa uang atau barang. Ini syaratnya ada 5. Pertama, kaunuhu tahiran, harus suci. Au yumkin tathiruhu bil ghusli, atau mutanajjis tapi bisa disucikan dengan disiram. Nah, jadi yang sah dijual itu perkara suci bisa. Kalau najis tidak bisa. Ada najis, ada mutanajis ya. Najis nggak bisa dijual belikan, nggak bisa. Kalau mutanajis tafsil. Ada mutanajis, kalau najis memang aslinya najis. Kalau mutanajis aslinya suci terus terkena najis. Nah, kalau mutanajis, kalau nggak bisa disucikan sama sekali, maka nggak bisa dijual belikan. Atau bisa disucikan tapi tidak menggunakan air, juga tidak bisa dijual belikan. Yang bisa dijual belikan mutanajis apa? Kalau yumkin tathiruhu bil ghusli, bisa disucikan dengan disiram, dibasuh. Nah, itu sah. Kalau suci ya wadih, sesuatu yang suci. Sesuatu yang najis, mutanajis tapi bisa disucikan dengan cara disiram, dibasuh. Itu apa? Seperti pakaian. Pakaian kena ompol, dijual. Belum dicuci, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Walaupun mutanajis bisa disucikan dengan air. Itu. Catatan kaki di bawah, fala yasihu bai'u najisil ain. Itu. Menjual barang yang najis, bukan mutanajis. Ainnya memang najis. Itu tidak bisa, tidak sah dijual. Kayak kotoran sapi itu dijual nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa disucikan, itu najis. Itu bukan mutanajis tapi najis. Itu sesuatu yang najis nggak bisa disucikan. Wa in amkana tuhruhu bil istihalah, walaupun bisa suci dengan cara istihalah. Kayak khomer itu kan najis, bisa suci dengan istihalah. Enggak, jangan ke ana. Itu bisa suci dengan istihalah. Dengan istihalah apa? Berubah bentuk menjadi cuka, bisa suci kan? Tapi ketika masih berbentuk khomer, tidak sah dijual. Kalau mau dijual ya kalau sudah jadi cuka. Selama masih khomer tidak sah dijual, walaupun bisa suci. Atau kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis, bisa suci apa enggak? Bisa, tapi bukan dengan disiram, dengan cara
double disama ya. Lah ini tidak sah dijual. Kalau mau pingin jual kulit bangkai disama dulu. Sebelum disama tidak sah. Walal mutanajjis tidak sah juga mutanajjis alladzi la yumkinu tuhruhu bil ghusli. Perkara mutanajjis yang tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Ini juga enggak sah dijual. La ay la yasihu. Wa in amkana bil mukasarah au zawalit taghayyur masalan. Walaupun bisa disucikan dengan cara mukasarah, ditambahi, diperbanyak, atau zawalit taghayyur, atau hilangnya perubahan. Air itu kalau najis bisa disucikan dengan cara disiram. Tak cuci airnya. Air kok dicuci? Ada air satu ember kena kencing. Nah, mutanajis kan ya? Bisa dicuci. Tidak bisa dicuci. Bisa suci lagi apa enggak? Bisa. Ditambahi sampai 2 kullah. Dilihat perubahan tidak ada, maka suci. Itu kalau kurang dari 2 kullah. Kalau nyampe 2 kullah, air 2 kullah, 1 bak mandi besar, mutanajis, kena najis berubah. Bisa dicuci? Tidak bisa dicuci, disiram langsung suci itu. Tidak. Bisa suci bagaimana? Dengan hilangnya perubahan. Tetap 2 kullah, berubahnya hilang, maka suci dengan sendirinya. Tidak sah dijual. Air mutanajis tidak sah dijual. Walaupun bisa suci, tapi cara sucinya bukan dengan disiram, melainkan ditambahi air atau sampai hilang perubahannya dalam keadaan masih tetap 2 kullah. Karena itu air mutanajis tidak sah untuk diperjualbelikan. Air selokan misalnya ya. Air selokan kan mutanajis ya. Air selokan, air got itu. Kan mutanajis itu. Gitu. Nah, ini dijual belikan tak sah. Walaupun bisa suci. Bisa suci air got itu. Bisa suci. Apabila perubahannya menjadi hilang, dilakukan proses tanpa dicampuri apapun, misalnya dilakukan proses penyulingan, penyaringan sampai jernih, kemudian sifat-sifatnya hilang tanpa dicampuri benda-benda apapun misalnya. Nah, maka kembali jernih dan perubahannya hilang. Suci apa enggak? Suci, tapi sucinya bukan dengan disiram, melainkan dihilangkan perubahannya. Nah, ini apa? Enggak bisa dijual itu. Enggak bisa. Kalau mau jual ya sucikan dulu. Nah, ini. Begitu juga sesuatu yang mutanajis dan enggak bisa disucikan sama sekali. Enggak bisa disucikan sama sekali. Ini juga enggak sah dijual. Contohnya begini. Kalau air mutanajis bisa kembali suci apa enggak? Bisa kembali suci apa enggak? Kalau air mutanajis bisa. Tapi kalau ma'e mutanajis enggak bisa suci. Ma'e benda cair selain air. Contoh bensin. Ya, bensin. Bensin itu kalau kena najis enggak bisa suci. Mau antum apakan enggak bisa suci. Madu kena najis enggak bisa suci. Begitu juga air-air yang sudah enggak mutlak. Air yang sudah tidak mutlak, rawon misalnya ya. Kuah rawon, enggak mutlak kan ya? Hilang kemutlakannya. Ini kalau kena najis enggak bisa suci. Bikin acara gede-gedean. Masak kuah rawon sebanyak 1 kolam renang. Ya, 1 kolam renang. Ada ayam enggak ngerti akhlak. Berak di situ ya. Ayam tidak berakhlak, berak di situ. Najis semua apa enggak? Najis semua, berubah enggak berubah? Nah, najis. Kenapa? Ma'e itu walaupun banyak hukumnya seperti air sedikit, kena najis langsung najis, berubah atau tidak. Ini enggak bisa disucikan dengan cara apapun. Antum mau kirim bensin 1 tangki gede 28.000 liter. Nah, kemasukan bangkai tikus, mati ada di situ, najis, enggak bisa disucikan. Ya, tidak bisa disucikan. Sah dijual apa enggak kalau najis? Tidak sah. Karena apa? Tidak bisa disucikan ini. Mutanajis yang tidak bisa disucikan. Jadi bensin tadi nggak bisa dijual. Antum pakai sendiri tidak apa-apa. Sampai habis 28.000 liter itu. Ya enak, tidak pernah ke pom udah ya. Itu 28.000 liter itu habiskan sendiri, tidak apa-apa. Buat bakar-bakar kayu tidak apa-apa. Itu. Atau bakar Israel, tidak apa-apa ya. Itu. Tapi kalau antum jual, enggak sah ya. Itu. Kalau antum jual tidak sah. Itu.
Lah terus ya apa? Banyak nggak kejadian di masyarakat jual beli kotoran sapi untuk pupuk? Banyak. Nah, dan banyak juga yang lain itu, yang selain itu, yang najis. Itu apa? Nggak najis. Ular nggak najis asal hidup. Kalau bangkainya najis. Nah itu. Nah, jadi kayak itu yang paling banyak pupuk kandang itu kotoran hewan dijual untuk dijadikan pupuk. Lah ya apa ini? Apa ini? Atau lainnya sudah itu lainnya. Sah apa enggak ini? Bangkai ayam banyak dijual. Untuk apa? Untuk disembelih. Ayam tirennya mati kemarin, belehnya sekarang. Matinya kemarin, ayam tiren istilahnya. Ayam mati kemarin, dibeleh sekarang. Ada beberapa kayak gitu itu. Itu. Ya, ada beberapa kayak gitu itu ada. Itu. Makanya kalau antum di pasar ada ayam mati, tidak ada yang dibuang. Antum coba pergi ke pasar-pasar ayam atau ke peternakan ayam, yang mati gak dibuang, ditumpuk. Coba tanya, kok ditumpuk ini? Nanti ada yang ngambil. Nanti ada yang ngambil. Lah gratisan beli ya, dijual. Ada yang tadi itu dibelai untuk dijual. Ada yang enggak, itu yang enggak takwa. Ada yang enggak, beli untuk pakan lele. Soalnya kalau beli pakan lele yang dari pabrik itu mahal. Biar enggak kebanyakan modal, beli ayam mati itu ke peternakan. Diambil, diwakilkan lele, habis semua kalau sama lele itu ya. Nah, ini ya apa ini? Jual belinya sah apa enggak? Enggak sah, karena syaratnya makut alaih harus suci atau mutanajis yang bisa disucikan bil ghusli, dengan dibasuh. Lah kayak ini ya apa? Nah, ada keterangan di situ. Wa yajuzu raf'ul yad 'anil ikhtisas kasirjin bid darahim. Begini. Ada mal, ada ikhtisas. Kemarin sudah dikatakan maliyah. Untuk bisa dikatakan mal itu harus suci dan manfaat. Sesuatu itu bisa dikatakan mal asalkan manfaat dan suci. Itu harus, itu syarat itu. Kalau ada sesuatu manfaat tapi najis, maka bukan mal, namanya ikhtisas. Jadi ada mal, ada ikhtisas. Antum bakal sering nanti mendengar istilah ikhtisas. Itu ikhtisas itu sesuatu manfaat tapi najis. Kotoran sapi, antum punya sapi, sapinya milik antum, sapinya mengeluarkan kotorannya bukan milik antum, ikhtisasnya antum. Itu yang bisa dimiliki mal. Ikhtisas itu nggak bisa dimiliki, tapi antum ahakku bihi, lebih berhak ya. Jadi ada mal, ada ikhtisas. Kalau mal bisa dimiliki, antum punya sapi, sapinya milik antum, kotoran sapi bukan milik antum. Kenapa? Najis. Ikhtisas ini tidak bisa dimiliki. Ya ikhtisas, istilahnya ikhtisas. Itu. Jadi sapinya miliknya antum, kotorannya ikhtisasnya antum. Wadah ya? Nah, di sini wa yajuzu raf'ul yad 'anil ikhtisas, menghilangkan kekuasaan dari ikhtisas. Antum punya ikhtisas, punya kotoran sapi, punya homer yang muhtaram. Misalnya anggur diperes, tujuannya untuk dibuat cuka. Ya, untuk jadi cuka yang melewati proses jadi homer dulu. Lah kalau tujuannya baik untuk dibuat jadi cuka, namanya ini homer yang muhtaram. Najis, haram dikonsumsi, tapi terhormat. Artinya terhormat, tidak boleh antum ambil, rampas, disita, ditumpahkan. Tidak, kenapa? Tujuannya untuk dibuat cuka. Ini namanya ikhtisas. Ya. Manfaat kan bisa jadi cuka. Cuman karena najis, tidak bisa dikatakan milik, melainkan ikhtisas lah. Ikhtisas ini bisa dihilangkan. Kalau milik dihilangkan dengan cara dijual, dengan cara dihibahkan, ya. Dihadiahkan, disodakohkan, diwakafkan. Itu kalau milik. Kalau ikhtisas, menghilangkan kekuasaan itu dengan cara raf'ul yad. Antum menghilangkan kekuasaan. Ngomongnya rafa'tu yadi, saya hilangkan kekuasaan saya an hadza.
Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini untuk kamu. Gratisan atau bidarohim, atau dengan membayar uang. Itu bisa dengan imbalan atau gratisan. Jadi kalau kepingin dapat fulus dari apa? Celetong, jangan pakai sekot B, tidak sah. Kalau saya jual kotoran ini dengan harga 100.000 per pickupnya, tidak sah. Kalau pakai B, bisa antum dapat uang halal dengan cara raf'ul yad. Rafa'tu yadi an hadza bimi'ati alaf. Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini dengan imbalan 100.000. Saya hilangkan kekuasaan saya dari kotoran ini dengan imbalan 100.000. Itu caranya ya. Namanya apa? Raf'ul yad, bukan B. Caranya raf'ul yad. Dan ini bisa untuk yang lain juga. Bisa untuk yang lain juga, raf'ul yad caranya. Ya kayak bangkai ayam tadi itu. Saya punya peternakan yang namanya ayam potong itu ya gampang mati. Gampang sekali mati. Nah, jadi ada aja tiap hari yang mati. Lah, kalau yang hidup milik saya. Kalau yang mati bukan milik. Kenapa? Najis. Najis tidak bisa dikatakan milik. Tapi apa? Ikhtisos. Saya lebih berhak. Saya lebih berhak dibanding orang lain. Kenapa? Saya yang punya ayam kemudian mati, maka saya lebih berhak pada bangkainya itu. Orang lain ngambil tanpa izin saya, ghasab. Ya, dikatakan ghasab. Saya lebih berhak. Saya lebih berhak. Nah, ini bisa saya hilangkan. Kelebih berhakan saya ini bisa dihilangkan dengan cara raf'ul yad. Wis, ente bawa aja ayam ini, bayar tapi ya, jangan diniati B. Jangan diniati B. Bawaan pakai mau, fadol bawaan 100.000. 5 ekor 100.000 atau 10 ekor 100.000 misalnya ya. Itu bisa. Namanya raf'ul yad. Dari kulit bangkai dan yang lain-lain. Saya punya sapi misalnya mati, kulit bangkainya ketika masih hidup milik saya, ketika sudah mati kulitnya jadi ikhtisas saya. Orang mau ngambil silahkan bayar dengan cara raf'ul yad, bukan B. Jadi ada solusi. Syariat mengatakan jual beli kotoran hewan tidak sah, tapi ngasih solusi. Ngasih solusi, yaitu apa? Dengan cara raf'ul yad itu, dengan cara raf'ul yad. Nah, dan banyak hewan-hewan mati itu, hewan-hewan mati, tulang-tulangnya hewan itu biasanya dimanfaatkan untuk jadi pakan hewan. Untuk jadi pakan hewan. Jadi pakan ternak yang antum apa? Yang sekarang buatan pabrik itu, pakan-pakan ternak ya bahannya diantaranya dari yaitu hewan-hewan itu, bekas-bekas hewan itu, tulangnya, kulitnya ya, itu yes, yang kayak gitu-gitu itu dari unsur hewan. Tapi saya pernah baca ada salah satu riset dari salah seorang ulama muasir bahwa hewan ternak dikasih makan itu justru tidak bagus, berbahaya untuk kesehatan. Makanya tidak sehat kan. Ayam kampung yang asli itu sehat, tapi kalau ayam potong yang antum beli-beli itu nggak sehat. Kenapa? Gara-gara ya ada suntikannya, obat kimianya, kemudian makanannya dari unsur hewani, padahal harusnya ayam ini nggak makan dari unsur hewani, makan dari yang lain, makan dari ya tanam-tanaman, dari biji-bijian, harusnya itu. Lah ini dikasih makan dari bekas-bekas hewan tadi itu, hatta sapi, kambing sekarang ya kalau di daerah-daerah yang sulit rumput ya dikasih makanan itu cepat gemuk. Cuman ya itu berbahaya, akhirnya menyebabkan penyakit kanker dan yang lain-lain itu. Ya gara-gara itu tadi. Saya pernah baca seperti itu. Udah, kita lanjut syaratnya mahkotale. Wadah ini ya. Udah. Jadi wa yajuzu raf'ul yad anil ikhtisas. Ini penting ini. Bisa jadi antum karena pemula baru dengar ya. Itu. Tidak sah dijual perkara najis, tapi bisa dengan cara raf'ul yad kasirjin, seperti kotoran hewan, sirjin itu. Kotoran hewan raf'ul yad tidak gratisan, bidarohim, dengan imbalan dirham, beberapa dirham itu. Kemudian wa kaunuhu nafian,
Syaratnya ma'qud alaih harus manfaat, baik saman atau musman. Itu harus manfaat ai syar'an, manfaat yang dianggap oleh syara'. Ada manfaat, sesuatu dianggap manfaat tapi oleh syara' nggak dianggap manfaat. Khomer oleh para pemabuk dianggap manfaat apa enggak? Manfaat, tapi syara' tidak menganggap. Jadi ukurannya syara'. Manfaat ini tidak harus sekarang, walau ma'alan, walaupun di masa yang akan datang. Contohnya kajahshin saghirin, seperti jahshin saghir, hewan yang masih kecil, anaknya himar misalnya, anaknya himar yang masih kecil. Kalau anaknya kambing kecil manfaat, bisa dibeleh jadi sate kambing muda ya. Kalau anaknya kambing bisa dimakan, dibeleh. Tapi kalau anaknya himar, himar itu manfaatnya ditunggangi, dibuat ngangkut barang, dimakan tidak boleh, haram ya. Himar ini hewan yang haram dimakan. Dijual belikan sah, kenapa? Ada manfaat untuk ditunggangi, untuk ngangkut-ngangkut barang, tapi nggak boleh dimakan lah. Tapi kalau masih bayi, himar masih bayi, ada manfaatnya, dimakan tidak boleh. Hewan yang haram dimakan, ditunggangi bisa, masih bayi, antum yang ditunggangi nanti ya, itu masih bayi lah. Sah apa enggak dijual? Sah. Kenapa? Manfaat. Manfaat apa? Ma'alan, di masa datang akan manfaat, punya masa depan cerah ya. Himar ini punya masa depan cerah untuk ditunggangi ya, itu masa depan cerahnya himar ya. Itu jadi ada peluang manfaat di masa yang datang. Jadi walau ma'alan, jadi manfaatnya nggak harus sekarang, walau ma'alan, walaupun mustakbal maksudnya, kajaksin syahir. Jadi syaratnya harus manfaat. Manfaat ini ukurannya syara. Karena itu fala yasihu bai'u hasyaratin la tanfa. Karena itu tidak sah jual beli hasyarat. Hasyarat ya hewan seperti kecoa, semut ya, itu namanya hasyarat, serangga itu ya. Jual beli serangga yang enggak manfaat. Hewan-hewan gegermetan, kalau bahasa Jawanya itu gegermetan. Hewan-hewan itu yang enggak manfaat. Kahayatin jual beli ular sah. Enggak sah. Lu sebagian banyak ya, di sebagian pasar-pasar kadang-kadang dijual untuk obat kuat ya. Kobra itu dijual. Terutama ya bauta itu semua dimakan. Itu. Semua dimakan kayak Yajuj Majuj. Yakulul akhdar wal yabis ya. Semua dimakan. Ada gen ke sana mungkin ya. Itu. Jadi semua dimakan. Itu. Semua dimakan. Yajuj Majuj nanti bakal keluar setelah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun, bunuh kemudian Dajjal terbunuh. Setelah itu tentrem dunia, ribut lagi dengan Yajuj Majuj. Itu semua yang dilihat di depannya dimakan. Yakulunal akhdar wal yabis, yang basah yang semuanya dimakan. Tidak peduli apa yang di depannya dimakan. Dari bangsa manusia Yajuj Majuj itu. Dari bangsa manusia semua dimakan. Jadi kalau ada orang kok semua dimakan, ini ada gen ke sana mungkin ya. Jadi semuanya dimakan. Nah, termasuk ular ini tidak sah. Ular itu hewan yang haram dimakan. Jadi dianggap tidak manfaat ular itu. Lo dimakan itu tidak manfaat gimana? Nggak dianggap oleh syara. Kenapa? Haram dimakan. Karena haram dimakan, maka yang nggak dianggap manfaat. Itu hayah wa akrab, kalajengking. Sebagian orang makan kalajengking ya, itu dimakan. Di Thailand itu di mall-mall dijual itu kalajengking crispy gitu ya. Dimakan gitu. Di Thailand di mall-mall dijual itu pakai sate itu, ada sunduknya gitu ya. Itu masih utuh itu ya. Kalajengking crispy itu ndak sah, itu dijual. Ndak manfaat. Lu manfaatnya dimakan itu, ndak boleh dimakan. Haram itu. Wa khunfusa itu seperti jenis kecoa kayak gitu itu ya. Ndak sah ini jual. Itu. Kenapa? Idla naf'a fiha yuqabalu bil mal. Karena ndak memiliki manfaat yang layak untuk ditukar dengan harta. Jadi tidak punya manfaat yang layak untuk ditukar, yuqabal. Ditukar dengan harta. Ndak manfaat, ndak ada. Itu. Wala alatul lahwi, tidak sah juga jual alat musik. Alat musik yang diharamkan, tidak boleh. Kal mizmar. Mizmar ini alat musik yang ditiup, seruling. Itu.
Itu. Ada sebagian ulama keras, semua seruling haram. Sebagian lagi ndak. Seruling kalau seperti seruling pengembala itu nai, bahasa orang, kata orang Tarim, bahasa Hadromonya namanya nai. Itu ndak apa-apa. Kayak biasanya dipakai hadroh ya. Itu ndak apa-apa. Yang haram itu seperti serulingnya itu loh. India itu loh ya. Untuk ular ya, untuk ular. Nah, seperti itu. Itu. Ada yang mengatakan ndak, semua seruling itu haram, itu tidak sah, itu ala khilaf. Wat tumburi itu kal mizmar, wat tumbur, apa tumbur itu? Coba dilihat. Jadi alat musik itu kalau Imam Ghazali mengharamkan mizmar, kemudian apa? Alat musik yang ditiup, alat musik yang dipetik kayak gitar, gambus, ya. Gitar, gambus, itu gambus, ya tahu kan? Yang kayak biola itu ya, itu alat musik yang dipetik. Imam Ghazali mengharapkan itu alat musik yang ditiup, kayak seruling itu, kemudian gambus, gitar, biola kayak gitu itu yang pakai tali itu ya, pakai senar itu haram. Dan gendang dengan model yang menjadi syiarnya orang Banci waktu itu, syiarnya Mukhnisin. Apa? Gendang yang kanan kirinya besar, tengahnya kecil. Nah, itu mirip dumbuk, itu sudah mirip tumbuk, itu syiarnya Banci dulu ya, makanya diharamkan oleh Imam Ghazali. Dan semua alat musik yang menjadi syiarnya orang fasik apa? Oh iya, berarti tumbur itu yang sejenis gambus itu ya. Ya mirip gambus, gitar kayak gitu, itu tumbur ya, tumbur. Nah, jadi dan Imam Ibnu Hajar punya kitab khusus, isinya membahas alat musik dan permainan, namanya Kafur Ru'a. Nah, itu ada kitab namanya Kafur Ru'a, banyak PDF-nya. Nah, Kafur Ru'a, tipis kitabnya, tidak terlalu tebal. Imam Ibnu Hajar Haytami punya kitab Kafur Ru'a an Muharramatillahu was Sama', bahas tentang macam-macam alat musik, hukumnya bagaimana, dan bahas permainan, hukumnya bagaimana. Alat musik yang haram yaitu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di Ihya itu. Jadi yang diharamkan jelas-jelas yaitu tadi alat musik yang ditiup, seruling, kemudian alat musik yang pakai gitar, pakai senar itu seperti gitar, biola, gambus, ya. Kemudian jadi nggak ada bedanya antara gitar sama gambus, itu sama aja, yang dipetik itu sama-sama haram. Kalau untuk mengharamkan gitar berarti haramkan gambus. Jangan kalau gitar haram, kalau gambus halal, ya sama, tidak ada bedanya, haram ya. Kalau kita ikut yang haram, ya haram. Nah, begitu. Kemudian mazhab Syafi'i begitu, yang dipakai senar itu haram, yang ditiup, sama gendang yang menjadi syiarnya bencong itu, yang mirip dumbuk itu, kanan kirinya tebal, tengahnya kecil. Nah, itu haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan apapun yang menjadi syiarnya orang-orang fasik. Kenapa? Kalau kita pakai itu nanti tasyabuh kepada orang fasik. Kita dilarang tasyabuh dengan orang fasik. Nah, itu yang haram mazhab Syafi'i. Kemudian permainan, di kitab ini Imam Hajar juga membuat kaidah, semua permainan yang mengandalkan untung-untungan, yang menang nggak harus pinter, ini haram. Semua permainan kayak itu. Kenapa? Menyia-nyiakan waktu, membuat lalai dari zikir kepada Allah, dan bikin bahlul. Tidak bikin pinter, itu bikin bahlul. Itu akhirnya merusak fokus, orang itu tidak bisa fokus dan seterusnya. Seperti ular tangga, ya, monopoli, kayak gitu tuh, yang pakai dadu-dadu itu yang menang, yang pinter apa yang untung? Yang untung, belum tentu pinter menang. Pinter kena ular terus. Ada yang satu bahlul, dapat tangga terus tidak pernah kena ular, ya menang. Hatta paling bahlul sedunia menang kalau dapat tangga, ya. Nah, itu untung-untungan, ini bukan pinter-pinteran. Semua jenis permainan yang model kayak gitu haram, baik online atau offline. Yang offline ya seperti itu tadi contohnya, ya, ular tangga, yang permainan dadu, kemudian monopoli, ya. Nah, ini haram. Atau yang online seperti Domino Island, beberapa permainan yang ada di Domino Island itu rata-rata untung-untungan itu, ya. Untung-untungan buat pinter-pinteran, untung-untungan. Lah ini haram.
offline maupun online. Kenapa? Yaitu tadi banyak mafsadahnya, tidak ada manfaat. Seneng toh, iya seneng, tapi mengorbankan kecerdasan, akalnya hilang. Itu. Akalnya hilang. Coba antum perhatikan anak-anak yang kecanduan HP itu. Tidak bisa fokus. Hatta ngadar atau apa, tidak bisa fokus. Gelambiar, pikirannya itu gelambiar. Bayangkan gamenya itu ya. Hatta sholat bayangkan gamenya. Kemudian ada tamu tidak menghiraukan sama sekali. Tamu nggak dihiraukan. Bertamu hari raya, bingung sama HP-nya. Main permainannya, itu bingung. Jadi tamu atau jadi tuan rumah? Tidak pokro. Ya. Jadi tuan rumah, tamunya dibiarkan duduk gitu aja, tidak dipersilakan makan biskuitnya, tidak dipersilakan, tidak diajak ngomong, tidak ditanyai kabarnya, ditinggal main HP. Atau bertamu juga begitu, datang ke rumah, salat duhur waktunya orang tidur. Karena Idul Fitri ya ditemui saja ya, ditemui diajak ngobrol, bingung sama HP. Bingung sama HP ya, disuruh iya, ayo silakan dimakan, ayo dimakan, iya, sambil tak lihat orangnya itu, kuaploken mari, ya itu. Ngapain ente ke sini hari raya kalau modelnya kayak gini? Mending ente ucapkan selamat hari raya dari rumah, enggak usah datang ke sini ya. Buang-buang waktu. Diajak ngobrol, ayo dimakan. Iya sambil main HP. Itu, jangan sampai antum seperti itu. Ya, apalagi pulang dari pondok model seperti itu, jangan sampai. Ada orang yang ngomong sama orang. Itu. HP itu untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Ya. HP itu untuk mendekatkan yang jauh biar dekat. Tapi kalau ada yang dekat, jangan sampai dia jauh gara-gara HP. Iya. Nah, HP itu punya fungsi itu ya, mendekatkan yang jauh bisa dekat, antum bisa komunikasi kayak ada di hadapannya, bahkan pakai video call ya. Tapi juga bisa sebaliknya, menjauhkan yang dekat, yang ada di sampingnya tidak dihiraukan, kayak jauh. Gara-gara HP, hati-hati. Gunakan untuk mendekatkan yang jauh, tapi jangan digunakan untuk menjauhkan yang dekat. Hati-hati. Ini hati-hati. Itu. Permainan itu begini kayak gitu. Tidak fokus, tidak memperhatikan orang, nggak peka, bongol akhirnya bighairi hisab. Ya. Bongol bighairi hisab itu. Karena itu diharamkan oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi permainan yang ngasah kecerdasan, butuh kecerdasan untuk main. Lah ini makruh. Lu kok makruh? Iya, karena ada manfaatnya itu. Tapi juga ada madharat tadi itu, membuat lalai dan apa? Kalau kebanyakan main itu kurang peka dan seterusnya itu tadi. Seperti catur, itu kan tidak bisa untung-untungan. Yang menang yang pinter, ya kan? Yang menang yang pinter, yang pakai siasat, yang mikir. Lah ini makruh kalau sejenis catur. Udah. Kembali ke alat musik tadi itu. Jadi alat musik tidak sah dijual beli. Jadi antum beli alat musik nggak sah. Itu belinya haram dan nggak sah. Itu kalau antum jualan, uang yang antum dapatkan uang haram, nggak sah jual belinya itu. Kenapa? Nggak manfaat. Nggak manfaat gimana? Didengarkan bisa menghilangkan kegalauan, nggak dianggap sama syara. Ya, sama syara nggak dianggap. Kenapa? Itu manfaat yang haram dengarkan alat musik yang itu. Wa in tamawwala rudaduha, walaupun pecahannya manfaat, memiliki nilai tamawwal, memiliki nilai. Rudot itu pecahan kayak gitar, kan itu ada senarnya, ada kayunya ya kan. Lah ini dijual tidak sah. Kenapa? Manfaatnya haram. Loh, oke, untuk dimanfaatkan jadi gitar haram, tapi kan kayunya bisa dibuat kayu bakar, lumayan kan untuk kayu bakar jagung kan cukup sampai mateng itu ya. Itu kayunya gitar itu. Tetap kalau pingin boleh sah dijual, dipecahin dulu biar nggak bisa dipakai gitar, tapi untuk bakar jagung baru. Tapi kalau masih jadi alat musik bisa dimainkan, dijual tidak sah. Alasannya itu, idla naf'a biha syar'an, tidak ada manfaatnya secara syara'. Kemudian syarat yang ketiga, maqut alaih, wa kaunuhu maqduron ala tasallumihi, mampu untuk diserahkan. Jadi barang yang dijual musman atau samannya, uangnya itu harus mampu untuk diserahkan. Ai hissan wa syar'an, secara kenyataan mampu diserahkan, secara syarak juga mampu diserah terimakan. Karena itu fala yasihu bai'ud dhal awil maghsub liman la yaqdir ala raddihi. Itu tidak sah menjual barang hilang. Barang hilang dijual. Anak punya HP tapi hilang, tak jual ke ente ya. Ya apa cara nyerahkan barang hilang?
Ya, Anda punya HP dulu. Hilang tapi tak jual ke ente. Ya apa nyerahkannya? Tidak sah. Ini. Awil maksud barang digosok dijual sah apa tidak tafsil kalau barang gosok. Anda punya barang digosok orang. Digosok orang. Dipakai secara paksa tanpa izin. Tak jual ke orang lain sah apa tidak? Kalau tak jual kepada orang yang bisa ngambil, mampu untuk ngambil, sah. Tapi kalau dijual pada orang yang nggak mampu ngambil, nggak sah. Disita misalnya, anak punya barang disita, diambil oleh orang yang kuat, jangan macam-macam itu, dekat atau tendang itu. Nah, jadi ditakuti oleh semua orang. Tak jual ke orang lain. Kalau tak jual kepada orang yang berani ngadepi dia bisa ngambil, maka sah. Tapi kalau tak jual ke orang yang lemah, itu, nggak mampu untuk ngambil, maka tidak sah. Itu. Awil maksud liman layaktir ala rodi. Barang maksud dijual kepada orang yang nggak mampu untuk ngambilnya. Kenapa? Li ajzihi antasallumihi hisan. Karena tidak mampu untuk mengambil secara kenyataan. Kenyataannya tidak bisa ngambil. Barang gosok dan yang menggosok orang kuat, kita tidak bisa ngambil. Ya kenyataannya tidak bisa ngambil, tidak sah. Atau barang hilang, ya apa caranya? Nyerahkan. Tidak bisa kan ya? Maka tidak sah. Contoh yang nggak sah secara syarak bagaimana? Begini. Wala bai'u juz'in, ini contohnya yang nggak bisa secara syar'an. Wala bai'u juz'in muayyanin yang kusu fasluhu qimatahu au qimatal baqi. Au qimatal baqi. HP ini kalau masih utuh manfaat apa enggak? Manfaat. Tapi kalau dipecah dibagi dua, ayo bagi dua. Ini yang atas sama yang bawah. Atau itu yang kanan yang kiri, manfaat, hilang manfaatnya, ya, hilang manfaatnya. Atau kayak gini ini nggak sah dijual separuh secara muayyan. Jadi HP ini tak jual separuh yang atas kayak tidak sah. Kenapa? Nggak bisa diserahkan. Kenapa? Kalau diserahkan harus dipotong. Kalau dipotong masih manfaat, hilang manfaatnya. Ya, nah, jadi kayak HP ini. Kalau dijual separuh musya, tidak apa-apa. Kemarin sudah antum mengenal istilah musya. Di bab apa? Di bab apa mendengar istilah musya kemarin? I'tikaf. Iya kan? Di i'tikaf syaratnya harus di masjid yang kholisil masjidiyah. Kalau masjid musya, tidak sama. Masjid musya kayak rumah ini. Misalnya ruangan ini, tak wakafkan separuhnya untuk jadi masjid. Ya, tak wakafkan masjid separuhnya. Separuh yang mana nggak ditentukan. Maka ini setengah-setengah, setengah masjid, setengah rumah. Itu musya. HP juga begitu. HP ini kalau dijual separuh musya sah. HP ini setengahnya mana? Pokoknya setengahnya sudah tak jual ke inti dengan harga 300.000. Ya sudah berarti musya. Berarti HP ini milik anak dan milik ente. Mana yang milik anak? Ya nggak tertentu. Pokok sebagian dari HP ini milik anak, sebagiannya milik ente. Makanya apa ya? Gantian. Bisa dijadwal. Hari ini anak, besok ente. Lusa anak, besoknya lagi ente. Seperti itu dijadwal ya. Nah, ini musya. Nggak apa-apa. Kalau HP dijual musya. Kenapa? Karena ketika menyerahkan dicerahkan semua. Iya kan ya? Karena ente punya jatah sini, anak juga punya jatah. Nah itu. Tapi kalau dijual yang atas, HP ini tak jual yang atas ke ente. Yang atas tak jual ke ente. Atau yang kanan tak jual ke ente. Nah, ini untuk menyerahkan harus dipotong. Kenyataannya dipotong bisa apa enggak? Bisa. Tinggal digerajikan ke tukang mebel. Itu ya. Bisa kan? Secara kenyataan bisa diserahkan. Tapi syarat melarang kayak gitu itu. Kenapa? Ini perbuatan orang bongol. Tidak melakukan kecuali ilal bongoliun. Ya, paham ya? Itu orang bodoh, orang tolol yang melakukan hal seperti itu. HP dipotong. Itu. Dan tindakan-tindakan bodoh seperti itu dilarang oleh syara. Berarti HP ini separuh yang atas tidak bisa diserahkan versi syara. Walaupun secara kenyataan gampang aja pinjam gergaji ke tukang kuli batu itu, pinjam gergajinya sebentar tak geraji separuhnya tak serahkan. Secara kenyataan bisa diserahkan, tapi syara melarang. Ini namanya tidak bisa diserahkan menurut syar'an. Wala bai'u juz'in muayyan. Kalau musya tidak masalah. Di sini muayyan. Musya kebalikan dari muayyan. Tidak sah menjual sebagian yang ditentukan.
Menjual sebagian barang yang ditentukan. Barang apa? Tidak semua barang. Yang kusu fasluhu qimatahu. Kalau nanti dipisah bisa mengurangi kimahnya. Kayak HP ini, kalau dipotong jadi dua, bukan hanya mengurangi kimahnya, tapi menghilangkan nilainya. Kimah itu nilai ya, menghilangkan nilainya. Itu. Contoh yang berkurang ya kayak wadah. Itu. Atau rumah. Rumah sangat kecil. Kalau rumah gede kayak istana, hatta dibagi dua nilainya tetap mahal. Separuh yang kanan sama separuh yang kiri nilainya tetap mahal kalau rumah gede. Lah kalau rumah RSS, rumah susah selonjoran itu ketika masih utuh satu dijual lumayan mahal harganya. Tapi kalau untuk bisa jadi dua, ya apa? Ada yang dapat kamar, ada dapat dapur. Ada dapat dapur, ada dapat kamar. Iya kan, rumah sangat kecil sekali itu. Dipisah dua, nilainya berkurang apa enggak? Berkurang ya. Itu. Atau apa, sarung kayak gini nih. Sarung biasa ini. Ketika masih utuh dijual laku 100.000, tapi kalau dibagi jadi dua, laku 50 ribuan. Anak punya sarung 100.000. Tak jual utuh 100.000 ke antum, mau kan ya? Mau lebaran jual 100.000 mau. Tapi kalau dipotong jadi dua, fadal separuh 50.000 aja. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, ini ketika dipotong ngurangi nilainya. Kayak sarung ini. Beda kalau kain yang dijual meteran. Ya, itu tetap nilainya. Antum beli 5 meter, beli 1 meter harganya tidak berkurang. Kalau 5 meternya 500.000, antum beli 1 meter ya tetap 100.000, nggak ngurangi nilainya. Memang kain meteran. Tapi kalau sarung ini asalnya 3 meter panjangnya, dijahit tengahnya. Kalau dipotong 1,5 meter, laku 50.000. Kalau utuh 100.000, separuhnya laku 50.000. Ya paling 5.000 buat serbet. Ya, laku 5.000 untuk serbet di dapur ya. Lah seperti itu, kurang nilainya. Lah kayak gini tidak boleh. Tidak sah jual beli kayak gitu tuh. Menjual sebagian barang yang ditentukan, yang mana ketika dipisah kimahnya akan berkurang. Atau kimatal bagi itu. Atau kimah yang lainnya, separuhnya yang lain. Yang ini tidak berkurang karena gede, tapi yang satunya berkurang kayak kain 10 meter. Kain 10 meter. Kalau dipotong jadi dua. Yang satu 9,5 meter, yang satu 0,5 meter. Yang 9,5 meter nilainya berkurang apa enggak? Enggak berkurang. Ya sesuai ukurannya. Kalau per meter misalnya 100.000. Kalau 10 meter kan 1 juta. Kalau antum beli 9,5 meter, 950 apa cuma 900? 950. Berarti nilainya berkurang enggak yang 9,5 meter? Enggak berkurang. Tapi yang 0,5 meter sisanya dijual 50.000 laku. Buat apa 0,5 meter, kain 0,5 meter? Enggak bisa dibuat pakaian, enggak bisa dibuat apa-apa. Nah, ini juga enggak boleh. Wah deh ya, ini juga enggak boleh. Jadi kalau ada kain 9,5 meter, itu 9,5 meter, dipotong, yang satu dijual sebagian, dijual hanya 9,5 meter, enggak sah ini. Kenapa? Lu kan enggak ngurangi nilainya ini. Iya, yang sisanya ini berkurang. Ini yang kusu qimatuhu fasluhu, jadi fasluh kalau dipisah ngurangi kimahnya. Yang kusu fasluhu qimatahu, kimah yang dijual itu. Au qimatal bagi, atau kimah yang tersisa yang di tokonya ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya kajuz'i inain. Seperti jusnya wadah piring, tak jual separuhnya. Anak punya piring, tak jual separuhnya. Separuh yang kanan ini tidak sah. Kenapa? Kalau dipotong nggak ada nilainya atau berkurang minimal. Itu. Wadah ya. Nah, ini tidak sah. Alasannya kenapa? Tidak makdur alat tasallum syar'an. Udah. Termasuk syaratnya makut alaih. Wa wilayatun lil bai'i alaih. Orang yang jual barang harus punya kekuasaan pada barang itu. Jadi orang itu boleh jual barang kalau dia punya kekuasaan, harus milik. Kekuasaan ini dengan cara apa? Catatan kaki di bawah, dimilkin karena pemiliknya. HP ini tak jual, sah karena milik saya punya kekuasaan. Itu. Au wakalatin, atau mendapatkan perwakilan. Jadi misal ini kipasnya siapa ini?
Ali, Mahrus Ali, tak jual. Karena Mahrus di sini mewakilkan ke saya, minta tolong Ustaz jualkan kipas ini, tak buat zakat fitrah. Misalnya ya, mau anak buat zakat fitrah, mewakilkan ke saya, tolong jualkan, nanti uangnya mau saya buat zakat fitrah misalnya. Lah, kipas ini bukan milik anak yang jual, sah. Kenapa? Dapat perwakilan. Ya, dapat perwakilan pemiliknya, jadi punya kekuasaan. Jadi penjual itu harus punya kekuasaan pada barangnya. Mustari, orang yang beli, ya punya kekuasaan pada uang yang akan dibayarkan, imma karena pemiliknya atau mendapatkan perwakilan itu wakalah, atau au idnis syare', atau dapat izin langsung dari syare'. Kayak apa? Kayak orang tua, wali. Ya, anak punya anak kecil jual beli sendiri tidak sah. Anak yang jual beli pakai uangnya anak ini boleh. Misalnya waladi punya fulus, dikasih orang, atau dapat warisan, atau apalah, dapat wasiat misalnya dikasih. Ala kulli hal waladi punya uang, masih belum balik, dia mau beli sendiri, tidak sah. Kenapa? Kemarin mahjur alaih, syaratnya harus mutlakut tasarruf. Saya yang jual beli, loh, uang saya ini, bukan uangnya waladi, bukan punya saya, tapi saya punya kekuasaan. Siapa yang angkat? Syare'. Saya dapat SK dari syare'. Itu dapat SK dari syare', bukan hanya dari Menkumham, bukan, tapi dari syare'. Menkumham bisa dipecat, ini syare', ini langsung yang ngasih izin ke saya. Ini maksudnya kekuasaannya. Jadi apa? Syaratnya penjual harus punya kekuasaan pada barang yang dijual. Model kekuasaan itu bisa pemilik, bisa wakil, bisa wali yang mendapatkan izin dari syare', dari Allah, dari Rasulullah SAW. Contohnya yang izin syare', kawilayatil abi wal jaddi wal wasiyyi wal qadhi. Contohnya ini yang punya izin dari syara', kewalian seorang ayah. Walinya anak kecil itu ayah, nanti diterangkan di bab hajar nanti. Kalau tidak ada kakek, orang yang diwasiati. Kalau nggak ada yang diwasiati, maka qadhi, pemerintah yang berwenang. Nah, contoh yang mendapat izin dari syara' ini, wilayatil ab, kekuasaan ayah, wal jad, kakek, wal wasi, orang yang diwasiati, wal qadhi, wal dhafiri bi ghairi jinsi haqqih. Dhafir itu begini. Jadi ada istilah dalam fikih itu mas'alatu adz-dzufar. Apa masalah itu dhafar ini? Begini, ada orang punya tanggungan utang pada antum, bulat tidak mau bayar, ingkar atau tidak mau, pokoknya tidak mau, anak tidak mau bayar. Loh, kenapa? Tidak mau bayar, terserah itu mau apa coba. Nah, ini namanya orang yang punya tanggungan tapi tidak mau bayar. Caranya lapor ke pengadilan. Kapan selesai? Bisa sehari, seminggu, bertahun-tahun, bawa pengacaranya tok, bayar pengacara, habis biaya banyak, balik tidak sumbut ya. Nah, itu jadi apa? Ngurus barang sengketa ke pengadilan itu sama dengan antum merelakan barang itu ya. Itu hasilnya sama aja nanti ya, segitu itu. Kecuali kalau barangnya triliunan ya. Itu, tapi nanti mahal juga nanti biayanya ya. Itu. Ala kulli hal, ini misalnya ada orang punya utang ke antum senilai 1 juta, suruh bayar bulat, tidak mau, tidak mau. Mau caranya ambil sendiri. Caranya ambil sendiri, namanya dhafar. Syarat mengizinkan itu. Nah, kalau ngambil itu pertama aturannya harus sesuai haknya. Dia utang apa? Uang. Ya kalau tuh mau nyolong barangnya dia harus nyolong uang, tidak boleh nyolong barang. Ya. Itu. Ada orang punya tanggungan uang pada antum, utang piutang ke antum 1 juta. Ditagih tidak mau bayar padahal mampu. Urusan ke pengadilan ribet. Maka antum boleh ngambil sendiri. Tak ambil sendiri ke lemarinya. Tapi harus ngambil yang sejenis. Selama mungkin yang sejenis harus yang sejenis. Uang ya berarti ngambilnya uang. Tidak ada uangnya. Tidak nemu. Tidak ada, harus nyari. Maka boleh ngambil yang tidak sejenis. Uang yang dia ambil uang nggak mau bayar. Nyari-nyari di rumahnya keliling nggak ada uang. Ada berangkas, tidak ketemu nomornya ya. Tidak bisa dibuka. Nah, itu. Ngambil sembunyi-sembunyi kan ini kan. Itu. Maka ambil barang yang ada di situ apa aja udah. Kalau tidak nemu yang sejenis ambil apa saja.
Cuman bukan untuk antum miliki. Antum jual. Antum jual dengan harga yang wajar. Ambil motor motor ambil. Habis itu dijual. Dijual dengan harga wajar. Dijual dengan harga wajar. Atau ambil TV, ada TV ini, ada laptop, ambil laptop. Dijual dengan harga wajar. Habis itu antum ngambil sesuai haknya antum. 1 juta kan? Ambil 1 juta. Lebihnya kembalikan. Tapi tidak usah ngomong-ngomong. Itu. Fadol. Apa ini? Tidak apa-apa, bisa buat hari raya. Kan menjelang hari raya, bisa buat hari raya. Uangnya dia sendiri. Laptopnya dijualkan ya. Itu tidak usah ngomong-ngomong ini. Fadol itu. Apa? Tidak apa-apa. Minallah, rizq minallah ya. Rizq minallah untuk hakul id. Itu untuk hakul id ya. Fadol. Laptop dicari tidak ketemu ya, dijualkan itu tadi. Tapi harus dengan harga wajar. Antum ngambil sesuai antum. Lah, ketika antum jual, barangnya antum tadi. Barangnya antum. Barangnya orang kan ya. Nah, cuma apa? Antum udah kasih izin. Siapa ngasih izin? Syarek yang ngasih izin. Ente bulat. Jadi syarek ngasih izin kepada saya untuk itu. Tapi ada aturannya ini, hati-hati loh, enggak ngawur. Paham ya? Ada aturannya, ada sembarangan. Nanti teman punya utang ditagih enggak mau, langsung ambil sita-sita gitu aja. Enggak, ada aturan yang ini tak kasih gambaran global toh, belum bisa untuk mempraktekkan ini. Ini baru informasi awal gambaran bahwa ada konsep dalam fikih model seperti itu ada. Jadi ketika jual kan barangnya orang. Dia bukan pemilik, bukan wakil, tapi dapat izin dari syarak gara-gara bulatnya orang ini ya. Nah, dapat izin. Ini gambaran awal saja. Antum belum bisa praktek. Antum belum tahu aturan detailnya ya. Di antara yang bahas dikasih syarat-syaratnya itu di buku ya. Di akhir-akhir itu di buku ya ada. Wadah ya? Nah, udah. Namanya masalah ini ad-dhafar. Itu ad-dhafar. Catatan kaki tadi wadhafir bi ghairi jinsi haqi, orang yang melakukan dhufru pengambilan secara sepihak tapi ngambil selain jenisnya. Aturannya tadi harus ngambil yang sejenis. Kalau tidak ada baru ngambil yang tidak sejenis, setelah itu dijual gitu. Wal multaqit lima yakhafu fasadahu, orang nemu. Antum kalau nemu jam tangan dibiarkan kan tidak basi kan ya, maka diumumkan sampai ketemu pemiliknya. Tapi kalau antum nemu barang yang cepat rusak, nah, ngumumkan itu kalau barang itu bernilai selama setahun ya. Kalau enggak terlalu bernilai mahal ya seukuran orang kira-kira lupa. Antum sore-sore nemu harisa, nemu nasi mandi 1 nampan, antum umumkan seminggu, ketemu orangnya basi, maka ya apa ini? Diumumkan kalau tidak ketemu dalam dikhawatirkan basi bisa dijual. Habis itu umumkan. Nanti kalau hanya datang kasihkan uangnya itu. Ya. Lah ketika antum jual, miliknya antum dah ini. Miliknya orang. Miliknya orang. Lah, cuman antum boleh menjual demi melindungi. Ya. Karena kalau dibiarkan bakal basi, dijualkan, orangnya datang kasihkan uangnya. Antum tidak dapat apa-apa. Akad lukota ini akad tabaruk, bukan akad mencari keuntungan. Lu imbalan di mana? Bukan imbalan, enggak ada gratisan lukota itu, paham ya? Nah, itu. Ini tujuannya untuk membantu melindungi harta orang lain. Nah, ini antum ketika jual sah. Ketika jual sah, kok bisa sah bukan miliknya? Dapat izin dari syarak. Lah, orang yang menjual barang tanpa tadi itu, tanpa dia itu pemilik, tanpa perwakilan, tanpa izin dari syarak, ini disebut cak fuduli. Ya, disebut cak fuduli. Fala yasihu akdul fuduli. Tidak sah akadnya cak fuduli. Siapa cak fuduli ini? Yaitu orang yang bukan pemilik, bukan wakil, dan tidak mendapatkan izin dari syarak. Itu namanya fuduli. Tidak sah. Itu wa in ajazahul malik, walaupun kemudian ternyata maliknya setuju, ya khair, jazakumullah khair. Misal antum Pak Mukramin ngaji, madunya antum jualkan, madunya ada di motor, digantung di setir motor, antum jualkan ke orang tetangga sebelah, dijualkan laku dengan harga wajar 100.000, nggak ngomong-ngomong. Ini namanya fuduli. Ya,
Fuduli, menjual barang orang lain padahal bukan pemilik, bukan wakil dan tidak dapat izin dari syara. Udah datang itu Pak Mukromin, ini uangnya 500.000. Loh apa? Antum kan tadi bawa 5 botol di motor, tak jualkan laku semua. Masya Allah, jazakumullah khair. Anak jual tak tidak laku, inti jualkan. Jazakumullah khair, batal tidak sah. Hatta disetujui oleh yang punya. Hatta yang punya sujud syukur. Atau bahkan antum diambil mantu misalnya, tetap tidak sah ya. Ya, tetap tidak sah, saking syukurnya ya. Tidak sah hatta setujui. Wa in ajazahul malik. Itu. Fala yasihu atul fuduli wa in ajazahul malik, walaupun disetujui oleh pemilik. Kenapa? Li adamil wilayah, tidak punya kekuasaan. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Sebagian madhab yang lain, akadnya cak fuduli ini masih mu'alak, antara sah dan tidak sah, mauquf. Kalau disetujui sah, kalau yang punya nggak setuju batal. Kalau yang punya nggak setuju batal. Kalau yang punya setuju sah. Ya, ada pendapat seperti itu. Kalau madhab kita tidak, batal. Madhab kita batal. Setuju nggak setuju batal. Ini banyak terjadi, khususnya dalam kasus-kasus dropshipping, reseller. Ya, reseller. Ya apa contohnya? Begini. Ada orang punya rumah, ditulisi dijual. Hubungi nomor ini, ya, dijual. Hubungi nomor ini. Antum, oh kesempatan ini, makelaran ini ya. itu kesempatan. Udah, jadi antum langsung nawarkan ke orang tanpa izin ke pemilik rumah. Kalau izin ke pemilik rumah, namanya antum wakil ya. Tak jualkan ya, kalau laku nanti ada hitungannya, wis antum kasih berapa gitu. Nah, kalau antum jadi wakil dapat izin tidak masalah. Ini enggak jadi wakil, melihat oh dijual ini, ditawarkan ke orang, ada rumah tak jual, mau enggak di dekat rumah anak, tak jual, berapa harganya? 500 juta. Udah, langsung antum jual, akad transaksi gitu aja, bukan diajak ketemu orangnya. Kalau hanya nawarkan, setelah dia tertarik diajak ketemu orangnya, ya berarti akadnya sama orangnya. Enggak, ini antum langsung jual 500 juta ya. Antum dengar ini dijual 400 juta, antum langsung tak jual ke antum rumah itu 500 juta. Udah, setelah antum jual dapat uang, antum datang ke orangnya, tak beli saya ya, itu tak beli saya itu dengan harga 400 juta ini. Nah, sebelumnya sudah antum jual terlebih dahulu, batal ini. Ini termasuk fuduli. Termasuk fuduli. Itu. Banyak kasus-kasus kayak gini ini, banyak, khususnya dalam kasus dropshipping, reseller. Itu. Ustadz Abdul Hamid pasang status Koko Al-Iman dijual dengan harga sekian ya. Antum lihat di statusnya, oh jualan ini, Ahsan nih di Kalimantan bisa laku lebih mahal ini ya. Tapi antum tidak izin. Kalau antum izin dulu ke yang bersangkutan, antum jadi tak jualkan ya, tapi harganya di atas itu, ya khair fadol. Antum dapat izin, wakil sah, punya kekuasaan. Enggak, langsung fotonya antum curi. Foto status itu antum curi pakai aplikasi. Kan ada aplikasi untuk nyuri, untuk nyolong status orang itu ya. Pakai aplikasi untuk nyolong status, atau di screenshot habis itu dibuang namanya ya. Di screenshot, antum pajak di status antum. Jual baju koko Al-Iman dengan harga 95.000. Padahal aslinya cuma 60 berapa ya. Itu dijual 90.000. Ada beli 10 kodi. Ya khair, transfer ini. Transfer ke anak. Segera dikirim. Setelah dia beli ke antum, transfer dikirim, baru antum, Ustaz, ana beli bajunya. Itu fuduli. Ya, fuduli. Kalau maksudnya antum jual pakaian yang itu, yang difoto itu. Tapi kalau jual pakaian seperti itu, tidak masalah. Kalau jual pakaian seperti itu tidak masalah. Kenapa? Bukan menjual barang itu berarti yang seperti itu. Ini namanya ada nanti baik mausuf di mana nanti aja tak singgung. Ini cukup
Enggak usah antum nanti malah bingung ya. Nanti belum sempat tak terangkan. Be itu ada namanya be ain, ada be mausuf fiddimah nanti dulu. Kita lanjut aja dulu. Kemudian wa ilmun lil akidaini bihi. Orang yang akiden, bae dan mustari harus mengetahui terhadap ma'qud alaih. Mengetahui apanya? Ainan wa qadron wa sifatan. Kepada bendanya harus tahu, jumlahnya qadron harus tahu, sifatan sifatnya harus tahu. Nah, ini catatan kakinya ada sedikit kesalahan tulis. Di catatan kakinya ini ada sedikit kesalahan tulis. Perhatikan, ainan fil muayyan al ghairil mukhtalit. Itu. Ainan fil muayyan al ghairil mukhtalit. Jadi yang harus maklum itu apanya? Begini. Ini satu. Nah, jadi ini tak terangkan sekarang. Be itu ada kalanya be ain muayyan, ada kalanya be mausuf fidzimmah. Be ain itu barangnya ditentukan. Saya jual kitab ini, saya jual ke antum HP ini, saya jual ke antum mic ini, ditentukan barangnya. Ini baik saman atau musman, bisa muayyan, bisa fidzimmah. Itu. Saya beli kitab ini, berarti mabeknya muayyan. Saya jual kitab ini, mabeknya muayyan. Saya jual mic ini, berarti apa? Mabeknya muayyan. Saya beli penanya antum dengan uang ini, berarti uangnya muayyan. Uang yang ini tidak bisa diganti yang lain. Uang ini sudah. Penanya antum itu tak jual dengan uang ini. Ini namanya samannya muayyan. Nah, dalam B itu ada begitu dan dalam muamalah semuanya nanti. Jadi istilah muayyan itu begitu ya, muayyan atau ain. Ada fidzimmah. Fidzimmah itu barangnya nggak tertentu. Dijelaskan spesifikasinya aja, sifat-sifatnya aja. Saya jual ke antum kitab Yaqutun Nafis cetakan Darul Minhaj keluaran tahun 2023 yang hardcover, sampulnya kaku. Ditentukan kitabnya. Ditentukan enggak kitabnya ini? Kitab yang mana? Enggak. Hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Pokok yang Yaqutun Nafis, yang Darul Minhaj, kemudian cetakan tahun 2023 dan hardcover. Itu. Terserah nanti tak ambilkan di rumah, tak ambilkan di toko, anak masih mau beli di Pasuruan, di Surabaya, di Jakarta, nyari dulu di online, terserah. Ini namanya fidzimmah. Barang yang dijual fidzimmah. Uang fidzimmah juga bisa. Saya beli pulpennya antum itu dengan harga 20.000. Tidak tak tentukan 20.000. Ya pokok uang 20.000 rupiah. Terserah anak ngambil di dompet, di saku kanan, di saku kiri, tampilkan di rumah dulu. Ya. Terserah. Ini namanya fidzimmah. Nah, biasa kan ini. Jadi karena antum masih pemula, jadi perlu ini ditekankan. Jadi ada namanya B itu ain alias muayyan atau fidzimmah, mausuf fidzimmah.
Barang yang muayyan tidak bisa diganti. Ya harus yang ditunjuk itu. Yang ditunjuk itu. Kitab ini tak jual ke antum dengan harga 100.000. Ya harus kitab yang ini. Tidak bisa diambilkan yang lain yang sama persis dengan ini. Tidak bisa. Ya, nggak bisa. HP ini tak jual ke antum dengan harga 500.000. Ya harus HP yang ini. Nggak bisa diganti dengan HP yang lain walaupun sama persis. Pulpen antum tak beli dengan uang ini, ya harus bayar uang ini. Tidak bisa diganti uang yang lain walaupun sama nilainya, ya harus yang ini sudah. Ini kalau muayyan. Kalau fidzimah enggak, ya pokoknya sesuai sifat. Uang pulpen antum tak beli dengan harga 20.000 rupiah, yang penting 20.000 rupiah. Yang keluaran lama, yang keluaran baru, yang ada di kantong kanan, yang ada di kantong kiri, tak ambilkan di rumah, ya tak utangkan dulu ke orang. Pokoknya intinya 20.000. Intinya di sifatnya itu. Atau ana beli ke antum, ana pergi ke toko, saya pesen, saya beli kitab Yaqutun Nafis 20 eksemplar, 20 biji, yang cetakan Darul Minhaj, kertas krem, hardcover, keluaran tahun 2023. Ya udah, toko habis itu nyari terserah, diambilkan yang dipajang itu, atau jangan yang di situ, tak ambilkan di gudang, itu biar jadi pajangan, tak ambilkan di gudang, atau tak kirim beberapa hari lagi, barangnya masih ada di luar, atau saya masih belum kulak misalnya, enggak apa-apa, barangnya belum ada stoknya, enggak masalah. Kalau fidzimah, jadi fidzimah ini solusi. Kalau antum kepingin jual atau beli barangnya belum ada, ya barangnya belum ada. Atau solusi juga jadi bagi orang yang kepingin jualan tidak punya modal, ya itu tadi, antum jualan, nawarkan kemana-mana, karena ini mau tahun ajaran baru, datang ke pondok-pondok atau ke santri-santri, ayo siapa yang kepingin beli kitab ke ana, mana kitabnya, belum ada, ente pesan apa sih? Itu pesan kitab apa? Catat semuanya. Ya sana pesan kitab ini. Tapi harus detail sifatnya, ya. Itu. Terangkan, wis, sebutkan kitab apa aja, catat di kertas. Lihat, ya wis, harganya sekian, bayar dulu. Bayar dulu. Nanti beberapa hari lagi kitab datang. Nah, ini bayar dulu. Jadi antum nggak punya modal apa-apa, nggak punya toko bahkannya, nggak punya toko, nggak punya modal. Hanya modal orang kayak gini, orang yang amanat yang bisa, ya. Orang yang amanat, kalau tidak amanat tak bisa. Sudah terkenal amanat, aman ini. Ayo. Dan terkenal harganya nggak terlalu tinggi, ya. Amanat tapi mahal, ya, jarang, ya. Itu. Jadi amanat dan terkenal harganya miring. Ya saya, siapa yang pesan kitab ke ana? Tak antarkan ke rumahnya. Tak antarkan ke rumahnya langsung. Itu. Ayo, catat semua namanya, kitabnya, yang cetakan apa, berapa biji, itu. Kemudian setorkan daftar namanya, karena tak tentukan harganya. Oh, harganya sekian, bayar sekarang, beberapa kali kita antar. Nah, ini namanya be' mausuf fidzimah. Jadi antum sudah punya barang, belum punya barang, sudah ada di rumah, masih mau kulaan, masih mau nyari, tidak masalah dengan cara be' mausuf fidzimah. Jadi intinya kalau be' ain muayyan itu barangnya ditentukan. Kalau saman muayyan berarti uangnya ditentukan. Kalau fidzimah tidak ditentukan, hanya mengandalkan sifat atau spesifikasi barang, nggak harus ada. Wah, ya. Kalau muayyan gimana bisa muayyan kalau nggak ada? Itu ya, barangnya sudah ada. Udah. Ini baik jual beli yang mabeknya muayyan atau mausuf fidzimah, sama-sama harus maklum. Barangnya harus maklum. Maklum untuk siapa? Lil akidain, wa ilmun lil akidaini bihi. Ya, wa ilmun lil akidaini bihi. Bil apa? Bil ma'qud alaih. Ma'qud alaihnya harus diketahui oleh akidain. Baik dan mustari harus sama-sama tahu. Apa yang harus diketahui? Di matan Yaqutun Nafis diglobalkan. Yang harus diketahui ainnya, bendanya apa? HP, TV, rumah, tanah, kitab, pulpen, ainnya harus diketahui. Kodron jumlahnya berapa biji, berapa kilo, berapa liter,
Ya. Wasifatan, sifatnya global. Diakut global. Di tafsil ada di catatan kakinya itu. Cuman ada sedikit sepertinya salah tulis. Sampai edisi yang terbaru pun seperti itu. Yang tepat begini, tak terangkan yang tepat dulu. Ini dulu dari Habib Abu Bakar bil Fiqih dulu. Waktu daras Minhaj dibenarkan catatan kaki yang di sini ini. Jadi yang benar begini. Tadi mabe itu ada kalanya muayyan, ada kalanya mausufin fidima. Muayyan ini ada kalanya ghairul mukhtalit, tidak campur dengan barang lain. Jadi murni yang dijual yaitu sudah tidak campur dengan barang lain yang tidak ikut dijual. Kalau yang mukhtalit campur dengan barang lain. Contoh, pena ini tak jual ke antum. Pena ini campur dengan barang lain. Enggak kan ya? Enggak campur. Yang ini sudah tak jual ke antum. Ini tak jual ke antum. Maka yang harus maklum apanya? Ainan faqat. Ya pokok antum tahu bendanya udah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat bil muayyanah. Dengan melihat, bukan melihat fotonya, melihat barangnya. Ya udah ini. Atau misalnya ada beras di halaman itu satu tumpuk, tak jual semuanya. Jadi ada beras satu tumpuk ada di halaman. Tidak ketahuan jumlahnya berapa kilo, tidak tahu itu. Pokoknya di halaman itu sudah, di halaman itu ada beras kan, numpuk, itu tak jual ke antum semuanya. Ketika saya jual semuanya, campur enggak antara yang dijual dengan yang enggak? Enggak, karena apa? Semuanya dijual. Maka syaratnya harus maklum. Maklum apa? Ainannya saja. Qadron enggak harus. Cukup maklum ainan. Beras yang di halaman itu tak jual semuanya ke antum dengan harga 500.000. Berapa kilo? Enggak harus tahu berapa kilo. Yang antum melihat sendiri, kira-kiraan sendiri. Itu untuk melihat itu sudah. Satu tumpuk itu pokoknya sudah. Cukup mengetahui ainan faqat, ainnya saja. Tidak harus tahu kodernya, jumlahnya, tidak harus tahu berapa kilo, tidak harus tahu sifatnya. Ini beras jenis apa ini? Delok dewe, lihatan sendiri kan kelihatan depan mata itu. Apa itu? Anda tidak ngerti beras ya, sudah apa-apa ya, Anda juga tidak ngerti juga. Anda tidak ngerti juga, ya sudah itu lihat cocok ya fadol, tidak cocok ya udah jangan banyak omong ya. Itu cukup maklum ainan. Kalau yang muayyan ghairu talit, yaitu satu tumpuk dijual semua, berarti nggak campur antara yang dijual dengan yang tidak. Yang kedua, muayyan yang mukhtalid bi ghairihi. Muayyan barang yang dijual ditentukan, tapi campur antara barang yang dijual dengan barang lain yang tidak dijual. Ada beras satu tumpuk, tak jual separuhnya. Tak jual sebagiannya. Tak jual sebagiannya. Kalau separuh setengah nanti ya. Itu. Tak jual sebagian. Jadi ada beras di halaman itu satu tumpuk. Bukan saya jual semua, saya jual sebagian. Muayyan kan? Ya beras yang itu muayyan, bukan beras yang lain. Beras yang di depan itu sudah. Tak jual sebagiannya ke antum. Lah ini campur antara yang dijual dengan yang tidak, karena yang dijual tidak semua, sebagian saja. Berarti kan masih campur kan? Antara yang dijual dengan yang tidak. Ini harus maklum. Apa? Ainan wa qadron. Ainnya harus tahu ya lihatan. Mengetahui ain itu dengan cara dilihat langsung. Pakai kacamata tidak dianggap. Ya, pakai kacamata enggak dianggap, dilihat secara langsung. Itu. Ya untuk melihat. Terus juga harus maklum kodernya berapa kilo. Tidak cukup sebagian gitu saja enggak cukup. Jadi beras yang satu tumpuk yang tak jual tidak semuanya sebagian itu, kalau antum anak jual kepingin saya ngomongnya begini. Beras satu tumpuk itu tak jual ke antum yang 20 kilo. Jadi harus penyebutan 20 kilo ukurannya. Itu beras itu yang di depan itu antum lihat tak jual ke antum yang 20 kilonya dengan harga misalnya 200.000. Misalnya dengan harga 200.000. Udah maklum ainan waqadron. Sifatan tidak harus. Ini beras jenis apa ini? Lihatan sendiri, anak juga tidak ngerti beras kok. Jualan dadaan ini ya. Itu. Tidak ngerti jenisnya, tidak harus. Tidak harus ngerti sifatnya. Ini beras apa ini? Mandi kecil apa mandi besar ini? Oh, tidak tahu. Pokoknya beras mandi tidak tahu jenisnya ya. Ya. Itu beras basmati ya. Itu tidak tahu, tidak ngerti, kulaan dadaan aja ini ya. Mumpung lagi rame, lagi viral, jualan tidak tahu jenis-jenisnya. Itu lihat sendiri sudah. Tidak harus tahu sifatan. Pokok ainan waqadron. Lah terakhir mausuf fil dhimmah.
Kalau mausuf fi dhimmah yang harus maklum sifatan wa qadron, nggak harus ainan. Saya jual ke antum kitab Yaqutun Nafis, cetakan Darul Minhaj, kertas krem, sampul yang kaku, keluaran tahun 2023. Mana barangnya kepingin lihat? Mausuf fi dhimmah kok dilihat? Tidak usah dilihat. Mausuf fi dhimmah itu tidak ditentukan kebalikan. Muayyan dengan mausuf fi dhimmah itu berbalikan, berbeda ya. Jadi mana barangnya tak lihat? Ya enggak, sifatnya seperti itu. Ente kalau cocok fadol. Kalau pengen ngelihat barangnya ya belum kulaan. Namanya juga baik mausuf fi dhimmah. Hatta barangnya ada nggak harus ana tunjukkan. Kenapa? Enggak harus itu yang dijual. Pokok yang sesuai kriteria, yang sesuai spesifikasi, ya, yang sesuai speknya. Itu sudah. Nah, ini namanya mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah ini harus maklum, artinya harus jelas. Apa yang jelas? Sifatnya. Detailkan. Tidak cukup saya jual ke antum atau saya beli ke antum, saya jual saya beli terserah wis ya. Tergantung antum jadi penjual apa pembeli. Saya beli ke antum kitab Yaqutun Nafis 20 biji, antarkan seminggu lagi. Misalnya, kirimkan seminggu lagi. Yaqutun Nafis 20 biji gitu. Yaqutun Nafis yang mana? Sifatnya nggak jelas. Nanti antum dikasih harga per kitabnya 100.000. Antum ngiranya Darul Minhaj, ternyata dikirimi cetakan lokal. Lah antum kan kecewa. Lah Islam itu tidak kepingin. Ada akad-akad yang nggak jelas itu nggak boleh. Gharar namanya. Dalam Islam itu dalam muamalat salah satu yang harus dinafikan itu adalah gharar, ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan itu harus dihindari itu. Jadi jangan sampai beli Yaqutun Nafis 20 eksemplar. Itu, kirimkan seminggu lagi. Nah, yang jelas. Kenapa? Beda-beda, beda cetakan harganya bisa jauh. Yang satu 20.000, yang satu 200.000. Nah, karena itu harus jelas. Ya kan tadi itu contohnya. Yaqutun Nafis, cetakan Darul Minhaj, kertas krem, sampul kaku, keluaran tahun 2023 misalnya. Beli mobil, saya beli ke antum, tolong carikan. Itu, tolong anak beli wes, ini uangnya. Beli ke antum mobil misalnya Innova yang bahan bakar solar, keluar yang tipe ini, yang keluaran tahun 2020, yang warna catnya ini, karena warna cat sekarang berpengaruh juga ya. Cocok-cocok nanti dibawakan warna pink. Ya, lucu juga ya itu. Jadi sebutkan yang kira-kira bikin ribut. Sifat perbedaan yang kira-kira bikin ribut harus diperjelas ini. Jadi harus maklum sifatnya. Dan kodratnya jumlahnya berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5 disebutkan. Nanti antum bayar 1 miliar dibawakan 1. Nanti tidak ngomong kita bawakan 1. Padahal harganya 1 miliar ya. Nah itu. Jadi ini yang maklum. Ainan tidak usah. Namanya mausuf fi dhimmah ya bukan ain. Wah deh. Nah, ini yang benar seperti itu. Nah, kita baca catatan kakinya itu. Wa ilmun lil akidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan, harus maklum. Lah maklum ini catatan kaki ainan fil muayyan al ghairil mukhtalid. Muayyan ghairul mukhtalid yang maklum harus ainan. Enggak masalah ini ya. Wa qadran fil muayyan al mukhtalid. Kalau muayyan mukhtalid harus maklum qadran. Itu harus maklum qadran. Ainan wa qadran. Ainan wa qadran ya. Ini. Kemudian wasifatan ma'al qadri fima fid dhimmah. Contohnya yang mukhtalid itu kasoin min subro. Satu sok dari satu tumpuk. Satu sok itu takaran kayak liter. Itu sok namanya ya. Sok itu satu sok itu sekitar hampir 3 kilo. Subro itu satu tumpuk ya tadi itu. Beras satu tumpuk itu tak jual sebagiannya. Ini kan muayyan yang mukhtalid, harus ditentukan jumlahnya, qadarnya. Wasifatan ma'al qadri fi ma fi dhimmah. Kalau mau fi dhimmah harus maklum sifatan wa qadran. Sampai sini enggak masalah. Lah, ini kemudian fal mabi'u in kana muayyanan ghairu mukhtalitin bi ghairihi. Kalau muayyan ghairu mukhtalit bi ghairihi, kafat muayyanatuhu. Cukup dilihat untuk mengetahui ain. Cukup dilihat an ma'rifati qadri tahqiqan. Cukup enggak usah mengetahui ukurannya secara detail. Kafat artinya tidak harus mengetahui ukurannya, cukup melihat ainnya. Beras satu tumpuk tak jual semua, pokoknya itu sudah tak jual.
Cukup dilihat gitu aja. Tidak harus mengetahui ukurannya. Wadah ya? Kemudian wa in kana fi dhimmah. Kalau fi dhimmah berarti ini mausuf fi dhimmah. Au mukhtalitan bi ghairihi lah. Ini dicampur padahal hukumnya beda kan ya? Hukumnya beda. Kalau mausuf fi dhimmah atau muayyan yang mukhtalit bi ghairi yang satu tumpuk tapi dijual sebagian tadi itu. Fasyartu al ilmu bi qadrihi wa sifatihi. Syaratnya harus mengetahui qadron wasifatan la ainihi. Untuk yang ini benar lah, untuk yang ini benar apa enggak? Kurang pas ya, kurang pas. Ini salah tulis gitu, ini salah tulis. Ya, jadi yang benar seperti ini. Jadi yang janggal cuman di kalimat itu tadi. Au mukhtaliton bi ghairihi digabungkan dengan mausuf fi dhimmah, hukumnya beda. Di atasnya benar sudah, yang di bawahnya aja. Nah, ini yang benar seperti ini. Nah, ini pelan-pelan karena awal muamalah ya. Nanti ya menerangkan antum masih sebagian mungkin belum kenal istilah ain, fiddimah, itu mungkin belum kenal saman, musman, mal, mutamawal, goror. Ya, dikira goror film goror nanti ya. Itu. Wadah ya? Kenapa habis? Wadah ini? Nah, ini syarat-syaratnya ma'qud alaih itu. Nah, jadi intinya tak ulang lagi, maklum itu kalau ainan harus mengetahui ain. Baik ainan fakot atau ainan wakot darat. Cara mengetahui ain dengan apa? Dengan melihat langsung, bukan melihat foto. Melihat foto nggak cukup. Jadi kalau antum beli barang yang ditentukan, yang ini harus melihat barangnya, nggak cukup melihat fotonya. Nggak cukup melihat fotonya, melihat barangnya secara langsung. Dan melihat secara mata langsung, tidak pakai kacamata. Jadi orang yang kalau tanpa kacamata nggak bisa melihat, nggak bisa jual beli dengan model muayyan. Ya apa? Wakilkan ke temannya yang bisa melihat, intinya yang jual beli, antara wakilkan ke inti. Atau pakai akad mausuf fi dhimmah. Itu. Wadah ya? Itu. Kalau mausuf fi dhimmah nggak usah dilihat, cukup sifat-sifatnya. Jual beli di online itu, di Shopee, di Lazada atau yang lainnya, itu jual beli di situ kan ada foto kan ya. Itu kategori muayyan apa fiddimah? Fiddimah. Kalau barang baru biasanya fiddimah kan, karena maksudnya kan antum beli, bukan beli barang fisik yang difoto itu, yang aslinya yang difoto itu bukan kan, tapi yang seperti itu, maksudnya kan begitu kan ya, yang seperti itu, yang warnanya seperti itu, yang ukuran modelnya seperti itu maksudnya, iya kan? Berarti ini mausuf fiddimah. Kecuali barang bekas, biasanya ini muayyan, ada mobil bekas dipajang, dijual beli online, yang barang-barang bekas itu loh, difoto cekrek, dijual mobil Innova tahun ini. Itu yang dibeli, yang difoto persis itu, yang difoto itu, barang yang difoto itu, atau yang pokok seperti itu. Yang difoto ya, yang difoto, yang dibeli itu. Yang difoto. Lah ini muayyan. Lah muayyan harus melihat apanya? Barang, tidak cukup melihat foto, tidak sah. Itu. Wadah. Tak kasih gambaran lagi sebelum istirahat. Itu. Jadi kalau barang muayyan, bai'ul ain itu, bai'u ainin, ini nanti di takrib, matanya Fathul Qarib, di takrib Abi Syuja itu dibagi begini. Bai'u ainin itu ada kalanya musyahadatin, terlihat. Ada kalanya ghaibatin. Ini sah, ini batal mazhab kita. Bai'u ainin musyahadah, bai'ain, barangnya ditentukan muayyan. Kalau terlihat oleh mata secara langsung, bukan hanya gambarnya, terlihat secara langsung, detail, jelas, itu sah. Kalau musyahadah, tapi kalau ghaibah tidak sah. Bai'u ainin ghaibah ini apa? Beli barang muayyan tapi barangnya nggak dilihat fotonya saja. Ini tidak sah. Ini nggak sah. Banyak kejadian ini. Ya, antum beli kitab ke toko, minta ambilkan kan ya, minta ambilkan. Jadi beli kitab ke toko,
beli kitab apa? Syarah Yaqutun Nafis, dikasih, fadhal. Nah, dilihat. Nah, ini terus ketika antum lihat, ketika terus antum cocok beli yang ini apa seperti ini? Tergantung akadnya. Biasanya kadang orang ya yang ini wis, ana beli yang ini, ana beli yang ini. Pertama lihat-lihat terus cocok, oh yes ana beli yang ini. Muayyan apa enggak berarti? Kalau muayyan berarti harus dilihat apa enggak? Antum biasanya ngelihat sekilas apa dilihat per lembar? Dilihat sekilas. Enggak sah mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i antum kalau beli muayyan lihat satu persatu halaman. Lihat satu persatu halaman. Persatu gini. Ya, kalau beli kitab Majmu' 27 jilid atau mau Fiqhiyah 45 jilid nginep di situ antum ya. Bukai halaman. Itu baru bisa sah. Ini namanya bai'u ainin, harus musyahadah, jelas. Itu. Wadah. Tapi kalau enggak dilihat, masuknya kategori bai'u ainin yang ghaibah, enggak dilihat. Ghaibah itu artinya enggak dilihat. Ya ini antum kalau beli kitab, ya ini yang anak beli, dilihat sepilas depannya, terus gini-gini dah ya, ini dah wes sudah. Ini kategori bai'u ainin ghaibah, batal mazhab Syafi'i. Antum beli kitabnya ini batal, yang muktamad, wakilah sah. Dan itu sesuai dengan pendapat 3 mazhab yang lain. 3 mazhab yang lain mengatakan bai'u ainin ghaibatin ini sah. Paham ya? Nah itu. Pendapat lemah dalam mazhab kita mengatakan sah. Nah, ini kalau ngitung yang mutamat, ya itu tadi. Lihat satu lembar per lembar. Wah deh ya. Ini banyak kejadian. Kemudian kalau ke sawah, biasanya orang kan punya tanaman kacang. Kacang sudah waktunya panen. Kacang buahnya di dalam tanah apa di permukaan tanah? Dalam tanah kan ya, kacang tanam itu. Untuk kacang asin barang itu ya, kacang asin itu kan ditanam kan di dalam. Biasanya petani dijual, dicabuti dulu kemudian dijual apa? Yes, itu tak jual itu. Itu apa? Yang ada di pasno, diborongkan ya. Itu kelihatan apa enggak? Enggak. Muayyan apa enggak itu? Muayyan ya sawah ini, bukan seperti ini. Ya sawah ya itu muayyan. Padahal ghaibah sah apa enggak? Tidak sah mazhab Syafi'i yang muktamad tidak sah, dan banyak lagi yang lain. Antum beli sarung, dibuka semua. Sebagian toko boleh buka, sebagian toko tidak boleh. Inti kalau beli lihat luarnya aja. Alafu ya, inti nanti tidak beli tidak cocok karena ruwet ngelipet ini tokonya rame. Biasanya tokonya rame, tidak mau kayak gitu. Kalau tokonya sepi, ahlan wa sahlan. Inti buka 5 beli setengah tidak apa-apa. Ya, itu. Jadi kalau toko yang laris-laris biasanya tidak mau, soalnya ribet, ngelipat lagi ya beli sarung itu. Nah, ini beli sarung aslinya harus buka semua, ya ini saya beli. Tidak cukup dibuka anunya tok, tampilan luarnya kan kelihatan kira-kira seperti itu udah. Tidak sah ini. Nama bai'u ainin ghaibah. Wadah. Nah itu. Udah seperti itu. Kalau kitab masih enak. Bisa disiasati tadi. Apa? Baik mausuf fidzim datang ke toko, saya beli kitab Yaqutun Nafis yang gini detail. Kalau sarung ya apa? Yang kembangannya model antum ngelukis dulu gitu dah. Enggak bisa, saya enggak tahu kan ya. Kalau enggak dibuka kan enggak tahu seperti apa. Nah itu. Itu bai' ain. Ada baik mausuf fidzimah lah. Baik mausuf fidzimah ini jadi solusi, tapi juga ada ribetnya. Baik mausuf fidzimah itu, jadi ada baik ainin musyahadah sah, ada baik ghaibah, ada bai'u syai'in mausufin fidzimah. Ini sah kan ya? Asal tadi itu maklum qadron wasifatan. Cuma ini uangnya harus antum tentukan, dibayar kontan atau ditentukan ini uangnya. Nah itu, ini uangnya. Kalau enggak, baik mausuf fidzimah ini, sayin mausuf fidzimah ini den. Kalau antum enggak kontan dan uangnya enggak ditentukan, kontan atau tentukan cukup.
kontan dibayar lunas atau ditentukan ini uangnya, tidak bisa diganti udah dengan uang yang lain, hanya dengan itu. Tapi kalau tidak kontan, uangnya juga nggak tentukan, uangnya juga namanya den, maka terjadi bai'ud-den bid-den, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali, Rasulullah SAW melarang jual beli den dengan den. Sesuatu yang mausuf fid dhimmah itu tanggungannya penjual, iya kan? Tanggungan penjual apa enggak? Berarti dennya penjual. Lah uangnya enggak ditentukan, enggak kontan, menjadi tanggungannya pembeli. Tanggungan dibeli dengan tanggungan itu tidak boleh, batal. Nah, baik mausuf fid dhimmah itu bisa sah, di samping syarat maklum tadi itu qadron wa sifatan, uangnya harus kontan atau minimal ditentukan uang yang ini, bukan yang lain, uang yang ini. Wah deh, atau dibayar kontan. Kalau tidak begitu kena bai'ud-den bid-den. Udah. Ini mungkin antum sering ngamalkan. Antum kalau beli online, beli baju koko misalnya, online, melalui aplikasi-aplikasi itu ya, melalui pasar-pasar elektronik itu beli muayyan apa fidimah, baju yang itu apa yang seperti itu, mausuf fidimah apa enggak? Mausuf fidimah. Den apa enggak? Den. Kemudian antum transferkan ya, transfer bayar. Kalau jual beli langsung dengan orangnya, dengan penjualnya, aman, uangnya sudah langsung masuk ke saldonya dia, sudah terbayar kontan, masuk ke saldonya penjual. Jadi bayarnya bukan den, sudah kontan, dan sudah dianggap qobd. Secara hukum dianggap qobd hukum istilahnya, sudah diterima ya. Ininya den, uangnya kontan, tidak masalah, aman. Tapi kalau lewat aplikasi Shopee, Lazada, antum beli pakaian, den kan ya, karena mausuf fiddimah den. Antum bayar, masuk ke penjual apa ke Shopee? Masuk ke Shopee, ditahan. Dan Shopee ini penengah antara penjual dengan pembeli. Tidak bisa kita katakan wakilnya penjual. Kenapa tidak dikatakan wakilnya pembeli? Artinya uang tidak kontan, masih ditahan. Iya kan? Nanti akan masuk ke rekening penjual kalau barang sudah diterima dan antum konfirmasi barang sudah diterima, baru akan masuk. Atau antum jegidek setelah nerima nggak konfirmasi, setelah beberapa hari otomatis akan cair uang itu. Begitu kan? Nah, sebelum itu uangnya masih nyangkut. Iya kan? Jadi barangnya yang dibeli den, uangnya den, terjadi bai'ud-den bid-den. Tidak sah, batal. Tidak sah dan batal, haram. Melakukannya haram. Sering antum melakukannya. Ini. Ya gara-gara tidak ngerti. Banyak yang ngamalkan kayak gitu. Kenapa? Antum katakan batal, bingung dia. Batal gimana? Anak beli kok. Jelas orangnya ridho semua, tidak semua ridho sah. Ridho kalau sesuai aturan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Lalu apa solusinya? Sama aja. COD ketika barang dikirim kita udah transaksi kan? Kita udah transaksi, barang dikirim itu den. Uangnya juga belum bayar, den juga. Sama aja. Solusinya, ini solusi dari guru kita Habib Abdullah dan juga dari Kiai Muhibul Aman. Sama. Tanpa ketemu, solusinya bisa sama. Jadi begini, solusinya kalau antum beli-beli kayak gitu itu di aplikasi di Shopee atau yang lain itu, jadi ketika buat pesanan ya jangan diniati akad baik dulu. Antum biasanya kan ya niat baik itu, niat jual beli kan sudah ya. Enggak, jangan diniati akad baik dulu biar tidak jadi baik. Kan ini mau atau semua kan, masa antum pakai sehot?
Enggak kan mu'ah atau ketik-ketik buat pesanan kayak gitu itu semua atau semuanya. Itu. Jadi tinggal ngeklik gitu dok. Jadi ketika ngeklik buat pesanan kan pertama buat pesanan habis itu kan antum suruh ngirim uangnya kan. Nah, suruh transfer uangnya kan. Itu. Udah. Ketika klik buat pesanan itu jangan diniati akad B. Lalu terus diniati apa? Niat kepingin ngelihat barangnya. Dengan begitu kan penjual akan ngirim barang kan? Kita jadi uang ini titip tok ke Shopee sebagai jaminan. Jadi uang yang kita transfer diniati titip ke Shopee sebagai jaminan biar penjual mau ngirimkan barang untuk kita cek. Iya kan? Untuk kita lihat cocok apa enggak. Niati begitu, jangan niat B. Kalau niat B batil, kena bayuten biten. Dan yang dilarang Rasulullah SAW mesti mafsadah. Oh, enggak ada apa-apa selama ini. Ya mungkin antum secara dohir tidak melihat mafsadahnya. Tapi semua yang dilarang Rasulullah SAW mesti mafsadah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya begitu, jangan diniati B. Udah, buat pesanan, transfer masuk ke Shopee bukan ke penjual. Niat titip ke Shopee sebagai jaminan agar penjual ngirim barangnya. Kita ingin ngecek. Setelah diterima nyampe rumah, antum buka cocok jangan langsung dipakai pakai antum belum jual beli, antum baru hanya ngecek barangnya orang itu ya. Lah ketika antum cocok sudah konfirmasi ya kan, barang sudah diterima. Kalau perlu antum chat di komentar atau inbox, di komentar atau pesan pribadi Jabri penjualnya. Kan ada kan chat sama penjual itu kan ya. Lewat chat pribadi ke penjual atau lewat komen. Antum ketik di situ. Barang sudah saya terima, saya beli. Lah ketika itu antum niati saya beli. Ya. Klik pesanan diterima. Niati antum beli. Otomatis uang barangnya kalau sudah antum lihat cocok, ya wis barang sudah diterima, ini saya beli. Ini mau sufidima apa ain? Ain kan? Terhindar apa enggak sudah dari bayuten biten? Terhindar. Caranya begitu. Biar terhindar dari ta'atil uqud al-fasidah. Itu. Wadah. Jadi caranya tak ulang lagi. Penting ini. Penting. Jadi ketika buat pesanan jangan diniati baik. Niat apa? Ngecek barang, ngirim transfer ini titip jaminan ke Shopee biar baik merasa tenang aman untuk ngirim barangnya. Kenapa? Sudah ada jaminan dikirim. Nyampe di rumah kita buka cocok, wis kalau memang cocok jangan langsung dipakai begitu saja. Belum P ini milik orang ini, antum enggak niat P kemarin, niat ngecek, maka langsung dijabri penjualnya atau di komen. Alhamdulillah barang sudah saya terima. Informasi aja, saya beli. Antum niati beli itu. Klik barang sudah diterima. Niat beli. Dengan begitu Shopee akan melakukan proses pencairan dana. Udah selamat dari bayuten biten. Itu solusinya. Solusinya itu. Kalau tidak begitu, antum kena haram. Kalau yang model umum itu kena kasus bayuten biten. Ini bukan hanya pemahaman al-fakir, bukan. Ini habis dibahas masailkan di pondok besok. Kalau model kayak yang umum itu, ya masuk bayuten biten. Itu tak tanyakan ke Syekh Muhammad Amin Syinqiti juga masuk bayuten biten. Solusinya yaitu tadi diantaranya. Ini saya nanya beberapa solusi ke beberapa orang. Itu. Cuman yang sampai sekarang sampai sekarang srek yaitu solusi yang diberikan oleh guru kita Habib Abdullah dan Kiai Muhibul Aman tadi itu. Itu yang seret. Wadah ya, hati-hati dari sekarang yang biasa melakukan transaksi yang kurang pas tadi dirubah caranya begitu. Kenapa? Karena kalau tidak begitu kena apa? Kasus bayuten biten. Dan ada kaidah ini untuk mencatat ini sebagai penutup sebelum istirahat. Apa kaidahnya? Taati al-fasidah haramun
Melakukan taat itu, melakukan akad yang fasid, tidak sesuai aturan syarak, itu haram. Walaupun antum sama-sama ridho. Mana ridho kok? Hatta orang zina sama-sama ridho pelacuran itu ya. Sama-sama ridho apa enggak? Sama-sama ridho. Orang muamalah dengan riba itu, sama-sama ridho apa enggak? Sama-sama ridho, seneng-seneng kok, ketawa-ketawa ya. Itu yang diutangi ngakak, yang ngutangi juga ngakak. Sama-sama ridho, tapi ridho bukan berarti halal. Kalau sesuai aturan ya enggak masalah, enggak sesuai aturan masuk ta'atil uqud al-fasidah haram. Wadah ya? Masuk ta'atil uqud al-fasidah. Wallahu a'lam al-Fatihah.